Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian, menurut sejarah, nenek moyang kita penganut animisme dan dinamisme itu terjadi di zaman prasejarah, di zaman primitif. Dan menurut cerita, ada yang datang dari Asia Tengah yang menamakan Sang Ismaya. Konon dia membawa ajaran Tuhan Tunggal yang dikenal dengan Sang Hyang Taya. Kemudian datanglah ajaran Hindu dan Buddha. Maka terjadilah asimilasi antara ajaran Kapitayan dan ajaran Hindu Buddha. Maka terjadilah ajaran kejawen. Kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran utama, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Ajaran kejawen berupa seni budaya dan ritual. Para psikologi mendefinisikan ritual sebagai urutan tindakan simbolis yang dilakukan berulang-ulang dan tidak memiliki tujuan atau manfaat langsung. Jadi seseorang apabila dia tidak mampu di luar nalar dia dan dia ingin selamat atau ingin dapat perlindungan, maka dia melakukan suatu ritual baik dengan ucapan atau pergerakan, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui apakah yang dilakukan dengan ritual itu akan menyelamatkan atau akan memberi kebahagiaan. Tidak tahu, tapi itu suatu bukti melakukan ritual karena kemampuan di luar batas. Hadirin sekalian, fungsi ritual dapat membantu menenangkan pikiran dan hati di luar nalar kemampuan manusia, dan dapat juga mengurangi kecemasan. Melakukan ritual secara kontinu membantu merasa lebih yakin dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Jadi ritual memberi efek mengurangi kecemasan dalam menghadapi tekanan yang ada pada diri manusia. Contoh pengaruh ritual terhadap kejiwaan, yaitu nelayan sebelum menangkap ikan di samudra lepas, mereka melakukan ritual dengan menulis pada perahu sambil membaca mantra dan memukul-mukul perahu dengan tongkat. Kenapa nelayan melakukan demikian? Secara logika tidak masuk akal, tapi itulah yang mereka kerjakan karena mereka merasa khawatir apabila nanti mereka mencari ikan, menangkap ikan di samudra lepas yang tidak jelas arah tujuannya, maka dia sebisa-bisa melakukan ritual, yaitu dengan memukul-mukul dan menulis pada perahu sambil membaca mantra. Sedangkan mereka tidak tahu apa manfaatnya. Terus contoh yang berikutnya, atlet sepak bola sebagai penjaga gawang melakukan ritual dengan mengelilingi gawang dan memegang tiangnya sambil membaca mantra. Dan masih banyak ritual-ritual yang lainnya yang dilakukan untuk
tujuan keselamatan dan terhindar dari mara bahaya atau yang lainnya. Adapun penganut kejawen sangat menyukai puasa dan bertapa. Adapun jenis puasanya adalah puasa mutih, puasa patigeni, puasa ngebleng, puasa ngalong, puasa ngerowot, puasa bungon, puasa tapa jejeg, puasa ngelowong. Tujuan dari puasa tersebut untuk mencapai suatu keinginan yang diinginkan. Ritual-ritual pada ajaran kejawen intinya sama, yaitu memohon agar diberi keselamatan, dijauhkan dari bahaya dengan cara baca mantra dan diiringi dengan sesajen. Hadirin sekalian, itu sejarah singkat kejawen yang ada di tanah Jawa. Mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita sebagai orang muslim, agar kita lebih hati-hati lagi, agar kita lebih waspada lagi. Apa itu kejawen? Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.